Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2306 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Di bawah perikop seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini masih berbicara tentang hari Tuhan. Saudara, hari Tuhan itu dahsyat dan hebat. Saudara lihat ayat sebelumnya, ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Tuhan itu bisa diartikan dua hal. Datangnya murka Tuhan karena dosa-dosa yang dilakukan umat Tuhan yang menyebabkan Tuhan murka. Yang kedua, hari Tuhan itu bisa berarti Tuhan memang benar-benar datang ke dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini bicara tentang dua hal itu. Murka Tuhan datang karena dosa manusia. Tuhan datang ke dunia untuk menjemput kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Tuhan itu, kalau kita melihat, ada dua respon manusia menyambut kedatangan Tuhan atau hari Tuhan itu. Yang pertama, orang percaya pasti bersukacita, karena itulah yang kita nanti-nantikan. Amin. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sehingga kedatangan Tuhan itu adalah hari sukacita bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kita dijemput oleh Tuhan di awan permai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita
Apa yang harus kita lakukan menyambut hari Tuhan itu? Yang pertama, saudara, firman Tuhan ini berkata di ayat 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan menyambut hari Tuhan itu, kita harus berbalik kepada Tuhan, artinya bertobat. Amin. Kita harus bertobat, saudara. Supaya apa? Supaya di saat Tuhan datang, kita gerejanya, kita diangkat naik ke surga. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai Tuhan datang kita masih hidup dalam dosa. Sehingga kita bukannya terangkat, saudara, kita malah tertinggal. Kita mengalami kedahsyatan yang hebat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Amin. Sebelum terlambat, bertobatlah. Sebelum kita menyesal, sudah tidak ada artinya lagi. Kalau kita sudah mati, saudara, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kalau kita masih hidup, berarti kesempatan itu masih ada. Amin. Gunakan kesempatan ini untuk kita berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya kita maunya jalan-jalan sendiri, saudara, semau gue, sehingga kita jauh dari Tuhan, kita tersesat, kita terus jatuh dan jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar firman Tuhan ini, berbaliklah kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita berbalik kepada Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Kita mendapatkan anugerah keselamatan itu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jangan sia-siakan hidupmu. Kembali kepada Tuhan, berbalik, bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran bertobat itu kan beberapa waktu yang lalu saya sudah sedikit kupas, saudara. Kalau kita salah jalan, kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Dan di saat kita dilawat kuasa Tuhan, kita ditegur oleh firman Tuhan, lalu kita sadar, kita harus berbalik, saudara. Yang tadinya salah jalan, mungkin kita sedang mengarah ke selatan, semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Tuhan mau kita berbalik 180 derajat. Yang tadinya ke selatan, sekarang berjalan menuju ke utara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bertobat supaya kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan menyambut hari Tuhan itu. Yang kedua, perhatikan ayat 12. Di sana dikatakan dengan apa? Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat 15, perhatikan. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan menyambut hari Tuhan itu? Saudara, Tuhan mau kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kata puasa di sana itu berarti kan satu inisiatif kita umat Tuhan untuk rekonsiliasi dengan Tuhan, berkomitmen bahwa kita akan mengambil waktu-waktu ini untuk berpuasa. Makanya saya bilang, saudara, puasa itu kan komitmen kita dengan Tuhan. Saudara mau memulai dari jam berapa, buka jam berapa, itu kan komitmen saudara dan Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berpuasa kan kita fokus kepada Tuhan. Kita betul-betul hanya memberikan hari itu untuk Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Itu kan yang kita kerjakan, kita lakukan sepanjang hari di saat kita mengambil waktu untuk berpuasa. Amin.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya berikan satu ilustrasi supaya saudara menangkap apa sih maksud puasa itu. Nah, saudara, puasa itu menarik perhatian Tuhan. Tuhan itu kan gambaran Bapa kita, amin. Sementara kita ini gambaran anak-anak Tuhan, amin. Saudara dengar ini baik-baik. Seandainya saudara punya anak kecil, anak saudara ini dia nggak makan, sudah mau seharian, saudara, dia nggak mau makan karena dia mau meminta sesuatu. Sepanjang hari dia menangis terseduh-seduh, saudara. Dia tidak makan. Saudara melihat sebagai orang tua, anak saudara ini sudah semakin lemah. Tadi dia menangis masih sangat kuat suaranya, tetapi sepanjang hari karena dia tidak makan, seharian itu dia menangis terseduh-seduh, dia semakin lemah. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara sebagai orang tua? Saudara kasihan gak sama anak saudara? Pasti dong, saudara kasihan, betul? Pasti saudara akan datang membujuk anak saudara supaya dia bisa makan. Saudara akan mengambil satu langkah yang saya percaya saudara pasti akan memenuhi permintaan dia. Supaya apa? Supaya anak kita tidak sakit. Sebagai konsekuensinya, saudara akan memenuhi apa yang menjadi permintaan anak itu. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih lagi dengan Tuhan kita. Kalau kita mengambil waktu, kita berpuasa, kita tidak makan, kita tidak minum, kita menangis seharian. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berpuasa seperti itu, saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini terjadi kepada kita. Perhatikan ayat 13 dan ayat 14. Koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab apa? Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya. Ayat 14. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mengambil waktu, kita bangun hubungan baik dengan Tuhan, kita menyesali semua perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan, lalu kita mengambil waktu untuk berpuasa, kita meratap, kita menangis, kita sungguh-sungguh beribadah di saat kita berpuasa itu. Saya percaya saudara, Tuhan kita Allah yang maha pengasih, maha penyayang, sabar dan setia. Amin. Saya percaya saudara-saudara akan alami kuasa Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa. Maka apa yang tadinya saudara alami, mungkin itu sakit penyakit, satu pergumulan yang berat, tetapi di saat itu saudara berkomitmen, berpuasa, saudara berdoa, wow, saya percaya Tuhan akan melawat saudara, amin. Sehingga saudara dihindarkan dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangun hubungan dengan Tuhan dengan berpuasa. Saya selalu katakan kepada orang-orang yang minta doa karena ada pergumulan, ada permintaan khusus, saya selalu bilang, kalau itu sangat-sangat Bapak Ibu perlukan, supaya jawaban doa itu cepat Tuhan jawab, berpuasa, ambil waktu khusus untuk Tuhan. Saudara berdoa di sana sungguh-sungguh, memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Allah kita Allah yang maha pengasih, amin. Sehingga kita yang datang dengan kesungguhan hati di hari Tuhan itu, kita akan lolos, amin. Kita tidak akan ditimpakan
malapetaka. Sebaliknya, kita dijaga, kita dilindungi, kita dipelihara, kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Menyambut hari Tuhan itu. Yang ketiga, beribadalah kepada Tuhan. Sudah perhatikan ayat 15 sampai ayat 17 di sana, Tuhan berfirman, serukanlah. Supaya apa? Supaya ada perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini dari anak-anak kecil sampai para tua-tua. Dari umat Tuhan sampai para pelayan hamba Tuhan. Berkumpul. Artinya apa? Beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dalam perjalanan bangsa Israel. Kenapa mereka ditegur Tuhan dengan keras? Karena mereka melupakan perjanjian mereka kepada Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan Allah Israel yang menyebabkan Tuhan murka kepada mereka. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Kalau hari ini saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari Minggu, saudara datang ke gereja saudara, ikut ibadah. Jangan sampai saudara ditimpakan malapetaka, semua yang tidak baik ditimpakan kepada saudara sebagai teguran karena saudara jauh dari Tuhan. Kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara siap-siap ikut ibadah di hari Minggu ini. Supaya apa? Murka Tuhan itu surut. Supaya murka Tuhan itu Tuhan hindarkan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara beribadahlah kepada Tuhan dengan setia. Jangan hanya karena ada pergumulan, hanya karena ada masalah, saudara baru datang cari Tuhan. Saudara cari Tuhan selalu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Tapi ingat pesan saya, kalau saudara sudah diberkati Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan lupa ibadah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Hari Tuhan itu mengerikan. Mengerikan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita dihindarkan dari malapetaka itu. Amin. Hari Tuhan, kalau diartikan Tuhan datang, itu malah menjadi sukacita bagi kita orang percaya. Amin. Karena di hari itu, kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita rapture, kita diangkat, langsung naik ke surga. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa yang harus kita lakukan menyambut hari Tuhan itu. Yang pertama saudara, berbaliklah kepada Tuhan, bertobat. Pastikan saudara hidup dalam pertobatan. Amin. Yang kedua saudara, bangun hubungan dengan Tuhan yang semakin hari semakin intim. Dengan cara apa? Berpuasa. Yang ketiga, beribadahlah kepada Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Saya percaya kalau kita bertobat, kita bangun hubungan dengan Tuhan baik, kita punya banyak waktu untuk beribadah kepada Tuhan, kita akan terhindar dari malapetaka. Justru di saat Tuhan datang, kita semua orang-orang yang percaya, kita semua akan terangkat. Tuhan menyambut kita di atas awan-awan permai. Oh, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, yang percaya diberkati, Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.